Bang Il, ingin bertanya Bang. Oke, dan Nama saya Setiawan. Bang, ini mengenai fase 4 Bang. Tadi kan di situ ada dibagi menjadi 3. Return to participation, performance, and sport. Nah, perihal ini selain dari waktu ya Bang, acuan misalnya untuk masuk ke, dia udah mulai masuk ke performance nih, dari participation itu dia indikasinya apa ya Bang ya, acuannya gitu. Nah, terus juga di sini ada hal yang menarik Bang mengenai suggest practice program yang tadi itu bagus banget sih Bang. Nah, itu apa ya? Itu lebih di performance-nya pas dia return to performance apa dia pas di sportnya Bang. Dan itu pasti banyak hal yang melibatkan psikologis kalau udah masuk ke suggest practice program itu. Nah, itu minta tolong dijelaskan lagi Bang, itu kayaknya bagus sih. Terima kasih Bang. Aduh, jelasin lagi berarti balikin lagi dong slide yang tadi. Enggak, ini aja dikit aja Bang yang masalah suggest itu dia masuknya ke performance gimana? Oke, ini kalau suggest practice program ada beberapa yang dia sebelum fase 4 selesai sudah dikasih. Oke, misalkan kita sudah latih si pasien agility drill untuk shuffle, karyoka, zigzag, cutting, change of direction dalam arti reaction time. Itu kan ada waktu di fase 4. Waktu belum selesai nih. Ya, waktu dia belum selesai fase 4-nya. Nah, ketika dia selesai fase 4, bahkan misalkan belum selesai di fase 4, ini sebenarnya sudah kita godok juga dengan si pelatih. Atau kita godok juga ke timnya. Dalam arti, ya udah kita ajarin dia supaya sprint, habis itu nembak. Habis sprint, habis itu dia, kalau di basket ya, misalkan dia sprint, habis itu dia nembak 2 poin atau nembak 3 poin. Atau misalkan habis sprint, dia cutting, habis itu lay up. Kalau misalkan di futsal, dia kasih sprint, habis itu shuffle, karyoka, passing, atau misalkan langsung sprint lagi, passing, atau shooting itu bisa. Ya, cuma resikonya sebenarnya cukup besar. Kalau kita kasih explosive power, kondisi di awal fase 4 ya. Tapi ini kita kasih latihan-latihan yang begini, yang sudah banyak, yang sudah kompleks, itu biasanya fase 4 yang sudah mau selesai. Jadi hanya beberapa minggu kita latih untuk ini, untuk ngetes-ngetesnya doang. Habis itu di setelah fase 4, baru kita kasih latihan ini berdasarkan gerakan basketnya, atau gerakan bolanya, atau gerakan futsalnya. Tuh, terus kalau misalkan one on one drill sudah pasti itu setelah fase 4 selesai. Scrimmage team udah pasti setelah fase 4 selesai. Dan suggest practice seperti ini nggak hanya perihal ACL, biasanya saya pakai di beberapa cedera lainnya. Dalam arti, kalau misalkan saya di basket nih, dia pasien itu ankle. Oke, pain management-nya sudah selesai. Tinggal pengembalian performa. Pas pengembalian performa, saya sudah kasih beberapa gerakan-gerakan lari yang dia sifatnya linear, lurus, atau hanya slide, habis itu dia lari lurus lagi, habis itu nembak. Cuma dia belum ada kontak, belum ada 1 lawan 1, itu boleh. Di cedera lain pun lower extremity ini boleh. Ketika misalkan dia tim scrimmage, oke, saya perbolehkan dia main, cuma tidak boleh ada benturan. Ya biasanya itu gimana dengan izinnya si pelatih, karena kalau misalnya pelatih untuk fokus gimana si pemain-pemainnya bisa hafalin gerakan-gerakan polanya, biasanya malah mending nggak usah. Karena ntar dia bisa kasih impact buruk ke teman-teman yang lain. Yang lainnya udah pengen main cepet, tapi si yang lagi cedera ini harus main lambat. Paling gitu doang. Tapi kalau misalkan dia sudah bisa balik ke performanya, tipis-tipis kita udah kasih. Berarti poin 3 jadi dia bisa udah masuk ke untuk performance atau sport ya Bang ya? Nah, dia kan setelah tes kelar fase 4 ya. Masuk partisipasi, makanya dia udah berpartisipasi dengan timnya.
Jadi udah berpartisipasi dengan olahraganya, habis itu dia peningkatan performa, baru dia masuk ke arah sport, dalam arti kompetisi. Nah, di fase dia return to participation sama return to performance, nah di sini dia udah belajar yang namanya injury prevention. Begitu. Berarti ini kalkulasi dari 3 tadi Bang ya, yang Satgas Ya, ini. sama ada beberapa poin yang bisa kita masukin di fase 4. Nah, yang untuk waktu Bang, yang dari 3 hal ini, indikasi yang dari participation performance itu dia fleksibel kah untuk waktunya, kita lihat dari kondisi pasien atau emang dari mana Bang? Kalau untuk perpindahan transisi dari program participation ke performance ataupun ke sport, itu sih tergantung si pasien. Karena konteksnya gini, kalau misalkan gerakan diri sudah bagus, repetisinya sudah kita ulang banyak, perimeter dia nembak atau misalkan dia shooting itu juga sudah bagus, kita mulai naikin performanya. Kayak tadi kan kita masih ada sisa nih. Oh ini VO2 max yang dulu tuh nggak segini. Misalkan VO2 max yang dulu tuh sekian, nilainya bagus. Tapi yang pas kooperasi ini belum sampai nih ke situ. Ya, itu yang dikejar. Performa kan yang dinaikin. Oh ini dulu dia bisa ngangkat beban leg press nih 2 kaki 500 kilo. Nah ini baru 300 kilo. Nah itu ntar di bertahap-tahap dia untuk dinaikin. Makanya kenapa waktu kita di fase 1, kalau misalnya kita bilang atlet, pada umumnya, kalau di luar itu minimal dia 1 tahun atau 2 tahun baru boleh ke return to sport. Tapi kalau misalkan di Indo kan susahnya karena industrinya kan, industri basket, industri olahraganya itu belum aman buat si pemain. Pemain kalau nggak buru-buru sembuh, buru dicoret, nggak makan jadinya. Tuh. Padahal kan kalau misalnya kita lihat dari healing proses, gerakan-gerakan cutting, pass up, pivot segala macam kan masih resiko dong, karena kan si ligamen gerak belum healing. Iya. Dia kan, belum rigid ya Bang. Nah, makanya kadang kalau misalkan kita masih paksa misalkan 90% atau 95% dari kaki yang normal, resiko untuk retir itu ada. Tapi dalam arti bukan 100% itu nggak punya resiko retir, pasti tetap juga ada. Makanya kadang kalau misalkan setelah fase 4, saya itu kasih program individual buat lanjutan. Saya selalu bilang lanjutin programnya selama 1 tahun. Jadi jangan udah keenakan bisa main futsal terus, tapi berat badan nggak dijaga, kondisi fisik nggak dijaga. Begitu. Baik itu atlet ataupun non-atlet sih. Oke Bang, thank you Bang El. Pertanyaan dari Virasti Widiaranti. Kak mau tanya kalau pasien ACL plus meniskus tear bisa surfing lagi pas di fase berapa ya? Nggak bisa aktifin mic karena ada acara ribut. Ada acara ribut. Oke, sorry tadi ada iklan bohlam sebentar. Nah ini apa nih? Pasien ACL plus meniskus tear bisa surfing lagi pas di fase berapa ya? Dia boleh surfing lagi itu setelah fase 4. Kalau surfing. Ya, kalau boleh berenang kapan? Bulan keempat dia boleh berenang. Tapi gerakannya masih gaya bebas. Jangan gaya katak. Terus kalau misalkan bisa surfing, itu nanti setelah fase 4 selesai. Karena apa? Dia itu akan melawan tekanan pada ombak yang sifatnya dia nggak stabil. Dan berat badan itu berat. Habis itu perihal si papannya belum tentu dia penekanannya ajak. Jadi tetap aja dia harus fase 4 baru dia boleh surfing. Karena saya juga ada pasien, dia skateboarder, juga diperbolehkan boleh olahraga skateboard itu setelah 6 bulan. Itu pun belum kasih jurus-jurusnya, dalam arti backflip segala macamnya itu belum dikasih. Jadi hanya ngegelusur doang. Pasien saya juga yang motocross juga dibolehinnya pasca operasi, itu pasca 7 bulan. Baru boleh motocross.
walaupun motor cross itu dia nggak banyak napak, tapi beban dia pas lagi landing dengan motor itu besar. Karena pas lagi kita ada momentum untuk turun, walaupun motornya itu motor cross itu pakai shock yang cukup bagus, dia ada momentum untuk dorong balik. Belum lagi pas lagi dia mau nikung, kakinya harus turun. Gitu. Kalau Dimas nikungnya kan nggak perlu turunin kaki soalnya. Canda dia. Bang Hero, izin bertanya Bang. Jadi nanya. Nyebut nih. Lanjut. Bang, dari fase 1 sampai fase 4 itu kemungkinan terbesar bisa cedera berulang ACL itu tuh kemungkinan terbesarnya di fase apa Bang? Fase 1 kah karena lagi proses anatomi adaptation atau di fase 4 karena udah terlalu berat latihannya? Nah, terus itu faktornya itu dari individunya atau kita sebagai fisioterapisnya salah ngasih treatment Bang? Sama Bang Ail pernah dapat kejadian seperti itu nggak? Putus lagi. Kejadian putus lagi sih nggak ada. Kejadian di mana si pasien takut untuk nekuk, akhirnya direkonstruksi ulang, ada. Dia ngeluh sakit, pengen nekuk, tapi gue suruh tekuk, sakit, nggak mau. Nah itu ya heran toh. Jadi dia mau nekuk, tapi mau nggak ada sakit. Tapi karena sudah terlanjur hypomobile, udah terlanjur jadi stiffness, pasti timbulin sakit. Cuma dia nggak mau. Caranya gimana coba? Pasien kayak gitu. Doa Bang. Doain. Pasti. Kalau saya biasanya saya akan tegesin ke si pasien. Kalau memang mau nekuk, ayo kita latih tekuknya. Ini rasa sakit memang normal. Karena kalau misalkan nggak kekejar, keburu dia makin kaku, ototnya makin pendek, kapsulnya makin kontraktur. Kalau emang dia pengennya yang nggak sakit tapi bisa sembuh, saranin aja dia ke Deddy Corbuzier. Untuk dia dihipnotis, sembuh dia. Nah, cuma kalau untuk di grade berapa dia bisa resiko putus lagi, kita lihat dari ini nih. Tunggu, saya share-in lagi. Nih, fase 2. Yang kemarin kita bahas perihal healing process, di mana bahwa ligamen graft itu dia bisa remodeling, bisa healing mulai dari bulan kedua sampai ke tahun kedua. Nah, kapan dia bisa resiko putus lagi? Bisa resiko putus lagi pas lagi dia ini di fase proliferasi fase. Karena apa? Di waktu awal operasi, di bawah 4 minggu, kita belum ada napak dan masih banyak pakai brace, dan juga belum ada gerakan nekuk lurus terlalu banyak, pembebanan si lutut juga nggak banyak, di situ graft itu masih kuat. Tapi setelah itu, graftnya sudah mulai punya resiko di pertengahan, setelah minggu keempat. Makanya kenapa kita belajar untuk proprioceptik, bagaimana si otot dan si sendi bisa menimbulkan gerakan yang stabil, sehingga adanya stabilisasi aktif yang lebih dominan dibanding si pasif. Situ. Gitu Mas. Tapi kalau yang putus lagi sih belum pernah ketemu ya, amit-amit cabang olahraga ya. Jangan sampai. Jangan putus Bang. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini pertemuan terakhir kita. Aduh. Iya nggak, Bang? Enggak lah. Pilihan waktu kita bisa japri-japrian nongkrong di warung kopi boleh, tapi setelah COVID selesai.
Tuh. Oke bang, siap. Hidup Oh. vaksin. Kita bertemu di PUBG. PUBG Mobile Legend boleh lah. Aduh, handphonenya jelek nih. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Jadi kayak misalkan apa tadi yang tanya ya? Yang si Grace. Grace itu kalau nggak salah dari mana, Klinik Matahari kah? Iya, Klinik Matahari Samarinda. Hafalkan Samarinda. Nah, jadi kayak gitu, Grace. Beberapa pasien kita videoin, kita tahu nih, kalau misalkan dia selalu valgus, stres pas lagi latihan, ya kemungkinan besar tendon si pes anserinusnya atau misalkan VMO-nya akan tertarik malah jadi bikin sakit. Atau misalkan si MCL-nya jadi bikin nyeri, itu bisa. Jadi begitu. Kalau saya sih ngetriknya begitu. Kadang saya videoin. Kalau misalnya pasiennya itu emang dasarnya bentuk kakinya parus atau valgus itu gimana tuh? Kalau dasarnya memang sudah struktural, nah si bentuk tulang kan nggak bisa dirubah, tapi si otot bisa dilatih. Jadi kita latih si ototnya, sama kayak misalkan kita treatment ACL ini. ACL itu kan nggak bisa dikasih latihan kontraksi, karena dia non-kontraktil. Yang kita latih adalah si otot dan proprioseptiknya. Jadi begitu. Berarti nggak ada trik khusus ya kalau misalnya memang kondisinya pasiennya udah punya model kakinya parus gitu atau valgus gitu. Kalau dibilang trik khusus sih sebenarnya ada. Kayak misalkan kalau misalkan dia kakinya valgus, X begitu, berarti kita kasih latih untuk dia internal rotasi hip. Kalau misalkan dia punya ankle problem, flat foot, nah kan dia si hip itu bukan sekedar abduksi, bukan sekedar aduksi, tapi dia ada internal rotasi, eksternal rotasi. Nah itu yang kita latih. Berarti kita latih pakai apanya nih? Kita groin muscle-nya kita latih untuk eksentrik, kita latih si glutes-nya untuk isometrik, itu boleh-boleh aja. Nah, kalau misalkan untuk pasien yang kakinya straight, yang lurus, yang bagus alignment-nya, yang kayak gitu-gitu nggak perlu, ya nggak perlu juga nggak apa-apa. Kan situasional aja. Kalau misalkan kakinya X, berarti kita latih untuk supaya derajat X-nya itu bisa dibenerin. Sama kayak kita misalkan problem skoliosis. Skoliosis itu kan bukan miring lateral fleksi, tapi dia rotasi problemnya. Mau sampai gondrong kita latih dia lateral fleksi kontralateral, nggak bakalan bisa berat. Karena gerakan tulang belakangnya itu pasti sifatnya rotasi. Jadi ada modifikasinya. Biasanya sih memang kalau yang saya dapat sih yang kasus ACL itu rata-rata itu mereka memiliki tuh ankle instability. Jadi memang pada dasarnya udah punya riwayat trauma sprain sama strain ankle gitu kan. Nah jadi tuh kadang agak bingung nih mau fokusin di ankle-nya dulu buat prevention di knee-nya atau fokus di knee-nya. Kadang bingungnya di situ sih pada saat treatment pasiennya. Kalau aku saranin sih sebenarnya gini, mungkin kita bisa bahas lagi namanya kayak di awal di fase 1, kita bahas closed kinetic chain, kita bahas open kinetic chain. Kalau kita kasih program yang sifatnya closed kinetic chain, itu kita melatih nggak hanya satu regio, kita bisa melatih barengan antara si hip, antara si core muscle, hip, knee, dan ankle. Nah, grup ototnya mereka itu kerjanya bareng-bareng. Sama misalkan kayak gini, kita ngasih latihan squat. Pas lagi dia latihan squat,
dia kan nggak hanya si quadricepsnya doang kan yang bekerja kan, yang bekerja bisa si tibialis anterior, si gastrocnya juga kerja, terus si hamstringnya juga kerja, terus si glutesnya juga kerja. Nah, kalau misalkan dia punya problem ankle instability, oke, pas lagi kita kasih single leg balance nih waktu di fase 1, dia sih memang pertahankan, dia nggak jatuh, berarti dia baru seimbang. Si ankle-nya tapi nggak stabil. Gimana memprovokasi si ankle-nya supaya stabil? Kalau dia punya problem flat foot, kita ajarkan di mana si pasien itu waktu single leg balance, dia fokus terhadap otot-otot plantarisnya, supaya dia bisa aktifin otot plantarisnya, sehingga si ankle-nya stabil, si atasnya bukan sekedar seimbang, tapi stabil juga. Jadi tinggal kita modif aja, yang tadinya lunges itu targetnya apa, si alignment-nya sudah bagus, tapi ternyata si ankle-nya masih belum bagus, ya kita kasih dulu aja dia misalkan lunges itu dalam posisi statis, yang nggak jalan.